Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sifa Salsabila dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan bidan ke ibu dan keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan. Hubungan bidan ke ibu. Kepuasan pasien harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari pengukuran mutu layanan kesehatan. Hal ini mencakup beberapa dimensi, diantaranya adalah sikap dan kelancaran komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien. Berarti pelayanan kesehatan bukan hanya pengobatan secara medis saja, melainkan juga berorientasi pada sikap dan komunikasi. Karena sikap dan komunikasi sangat penting dan berguna bagi pasien. Keterampilan membina hubungan baik. Yang pertama, mengakhiri pembicaraan secara halus. Konselor perlu mengetahui proses mengakhiri pembicaraan yang biasanya berlangsung. Ketika mendekati akhir sebuah pembicaraan konseling, sebaiknya konselor A. memberi tanda bahwa pembicaraan akan berakhir, B. membuat rangkuman, C. mengatakan bahwa hasil pembicaraan tidak harus diperhatikan, D. memberi penegasan, E. mengajak untuk melanjutkan pembicaraan di waktu lain, F. memberikan pernyataan tertutup, G. mengubah topik pembicaraan. Prinsip-prinsip konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Konseling diadop dari bahasa Inggris. Nasihat atau anjuran konseling merupakan proses hubungan antara pribadi di mana orang yang satu yang membantu yang lain untuk meningkatkan pemahaman dan kecamakan dalam menemukan masalah. Tujuan yang pertama, pengenalan dan penerimaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang ketiga, pengembangan potensi semaksimal mungkin. Yang keempat, pemecahan masalah dengan baik dan realistis. Yang kelima, menghasilkan perubahan. Komunikasi efektif dalam pelayanan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif: A. perkembangan, B. persepsi, C. nilai, D. latar belakang sosial budaya, emosi, jenis kelamin, pengetahuan, peran dan hubungan. Teknik penyampaian pesan efektif dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, teknik komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan proses penyampaian tujuan, pesan, gagasan, serta perasaan dengan cara yang baik melalui kontak sosial yang baik pula. Yang kedua, sehingga ada kesamaan persepsi dan pemahaman serta dapat membangun sikap dan perilaku yang positif. Yang ketiga, penerapan taktik atau strategi agar tujuan komunikasi efektif tercapai. Selanjutnya, hambatan dalam keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, hambatan dalam penyediaan atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih atau satu. Simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Ketiga, hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik, sehingga tidak dapat mendengar pesan. Yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsir sandi oleh si penerima. Yang kelima, hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat penerimaan atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi yang lebih lanjut. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.